Salam dan bahagia. Berikut adalah research profile video penelitian yang berjudul Analisis Wacana Kritis Media Promosi Mandalika dan Likupang sebagai upaya menjadi destinasi super prioritas. Tim peneliti dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Eka Diah Puspitasari SPD M.Hum sebagai Ketua Peneliti, Mia Fitria Agustina SSMA, serta Dian Adiarti SPD M.Hum sebagai anggota peneliti. Tim peneliti ini berasal dari Universitas Jenderal Sudirman. Penelitian ini didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan skema pendanaan penelitian fundamental reguler pada tahun pelaksanaan tahun 2024. Kondisi pandemi yang terjadi pada tahun 2020 secara drastis mengubah kondisi dan okupansi sektor pariwisata di Indonesia. Sebagai penyumbang devisa terbesar ketiga, sektor pariwisata di Indonesia sudah memiliki posisi yang sangat strategis. Salah satu daerah yang terkenal akan sektor pariwisatanya adalah Bali. Akan tetapi, pada saat kondisi pandemi berlangsung, sektor pariwisata di Bali menjadi turun secara drastis dan hal ini secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat sekitar. Untuk mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia, Presiden Indonesia memutuskan 5 destinasi super prioritas atau yang dikenal sebagai DSP yang akan menjadi 5 Bali baru di Indonesia. Kelima destinasi super prioritas tersebut merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Kelima destinasi tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, serta Likupang di Sulawesi Utara. Penelitian ini hanya akan berfokus pada 2 destinasi super prioritas, yaitu Mandalika di Nusa Tenggara Barat serta Likupang di Sulawesi Utara. Kedua destinasi wisata tersebut dipilih karena mereka berada pada kawasan ekonomi khusus pariwisata di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kesiapan promosi Mandalika dan Likupang sebagai Bali baru dengan menganalisis media promosi yang sudah tersedia. Hasil penelitian ini terbagi dalam 3 dimensi analisis wacana kritis. Yang pertama adalah analisis tekstual. Dalam analisis tekstual, penggunaan kalimat sederhana lebih dipilih dalam media promosi Mandalika dan Likupang. Selanjutnya, terdapat analisis leksikal dalam analisis tekstual. Dalam analisis leksikal, terdapat 6 jenis kata ganti orang, 6 jenis kata sifat, serta 5 jenis kolokasi dalam media promosi. Dimensi yang kedua adalah praktik diskursif. Praktik diskursif meliputi proses produksi, distribusi, serta konsumsi wacana. Media promosi Mandalika dan Likupang menggunakan jenis wacana persuasif deskriptif dengan menggunakan ragam bahasa yang ramah, penuh deskriptif, serta emosional agar pembaca tertarik dan berkunjung ke Mandalika dan Likupang. Media promosi dalam bentuk media sosial juga mudah diakses serta mencakup jangkauan pembaca yang luas. Praktik sosial merupakan dimensi terakhir dalam analisis wacana kritis. Praktik sosial menggambarkan implikasi wacana media promosi Mandalika dan Likupang. Penggunaan sosial media sebagai media promosi membangun citra destinasi wisata dengan menggunakan pilihan kata yang imajiner dan emosional. Penggunaan kata-kata imajiner bersama dengan kata-kata emosional membantu menggambarkan keindahan dan kegiatan yang ditawarkan. Dukungan dari Dinas Pariwisata setempat juga membantu media sosial menyebarkan berbagai kegiatan di sana, sekaligus meningkatkan keterlibatan dengan pembaca. Hal ini menjadi bukti bahwa media sosial Mandalika dan Likupang telah mencapai tujuannya sebagai media promosi dan dapat meningkatkan okupansi di destinasi wisata tersebut. Dari ketiga dimensi analisis wacana kritis yang dilakukan, menunjukkan bahwa analisis wacana kritis bermanfaat dalam menganalisis hubungan antara wacana dan elemen sosial di baliknya. Seperti kutipan terkenal, pariwisata bukan sekedar bisnis, melainkan jendela untuk melihat dunia, menghubungkan budaya, serta menciptakan kenangan yang abadi.